Assalamualaikum, ketemu kembali dengan pelajaran matematika. Gimana, apa kabar? Moga-moga tetap sehat ya. Dan saya harap kalian bisa tetap sabar, tetap bisa memaklumi kondisi kita saat ini. Kita doakan moga-moga COVID-nya segera hempas dari muka bumi, sehingga kita bisa ketemu kembali, tatap muka kembali, begitu ya. Nah, mungkin kedepannya nih saya akan lebih sering nge-share video-video singkat seperti sekarang dengan harapan apa? Biar kalian lebih bisa memahami. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Nah, untuk materi kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang barisan dan deret. Masih ingat nggak barisan dan deret? Ingat ya? Apa tuh barisan dan deret nih? Saya tulis ya. Barisan dan deret, pengertiannya dulu deh. Barisan dan deret itu pengertiannya adalah kumpulan, ya, sekelompok, boleh deh, himpunan boleh deh, terserah, ya. Kelompok, boleh kumpulan, ya. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari bilangan-bilangan. Spesialnya apa? Jadi kumpulan bilangan tapi dia membentuk pola. Jadi kata kuncinya ada di kata pola. Jadi kalau saya punya contoh nih, saya punya 1, 3, 5. Tuh, kalau dia membentuk pola 7, kalau dia membentuk pola, dia termasuk kategori barisan dan deret. Jadi ini polanya ya, kan dia bertambah 2, yang ke sini bertambah 2, ke sini bertambah 2. Jadi kalau kita memperkirakan tuh di deretan ke 10, kita bisa memperkirakan tinggal tambah aja 2, 2, 2, 2, 2. Nah, itu namanya pola. Tahu ya? Di SMP sudah pernah. Nah, kita pelajari lagi di SMK, nggak apa-apa, oke? Saya harap kalian udah dapat lah sedikit-sedikit materinya dan ingat sedikit-sedikit. Nah, yang kita pelajari nanti ada 2, ya. Yang pertama itu namanya barisan deret aritmatika. Masih ingat ya? Aritmatika. Nah, untuk yang kedua kita belajarnya barisan deret apa tuh? Geometri. Tuh, ingat ya, aritmatika dan geometri. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah aritmatika dulu. Aritmatika kita kelarin, saya terangin dikit-dikit pelan-pelan, kita nanti coba latihan. Kalau belum selesai latihannya ya besok kita lanjutkan lagi dengan contoh soal yang berbeda, gitu ya. Nah, untuk deret aritmatika dan geometri, masih ingat nggak bedanya? Coba saya tanya, yang ini masuknya aritmatika atau geometri ya? Jawabannya yang benar apa? Aritmatika. Benar. Kenapa? Karena dia didapatkan dari selisih. Kalau geometri tidak dari selisih, tapi dapatnya dari rasio. Rasio itu apa? Pembagian. Pembagian dari siapa? Pembagian dari U sesudah dengan U sebelum. Nah, bahas tentang U deh. Masih ingat nggak U itu apa? Jadi barisan dan deret itu kalian akan bakalan sering ketemu banget dengan notasi yang namanya U. U itu adalah suku. Nah, suku. Nah, suku apa? Ya suku, ini namanya suku. Ini suku, ini suku, ini suku. Nah, nanti dia ada huruf kecil, angka kecil di bawah, ya, itu N. N itu mengacu pada urutan. Urutan keberapa? Jadi misalnya saya punya U1, artinya suku ke-1 alias suku pertama. Kalau saya punya U2, artinya suku ke-2, gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kalian lihat, nah yang ini nanti namanya U1. Kalau ini namanya U2, kalau ini namanya U3, yang ini namanya U4 dan seterusnya, gitu ya. Jadi urutannya. Nah, U1 dia bisa kalian ganti dengan sebutan A. A itu artinya U1 sama aja. Jadi kalau saya nanya A berapa, U1 berapa itu maksudnya sama tapi notasinya berbeda. Nah, sekarang saya punya nih. Ini kalau ini tadi kan kita masuknya apa ya? Barisan deret aritmatika. Kenapa? Karena dari sini bedanya. Nah, kalau geometri, contoh nih geometri. Yang gampang-gampang aja ya. Saya punya 1, 3, 9, berapa lagi ya? 27 dan seterusnya tuh. Kalau kalian lihat yang ini nih, ini maksudnya deret aritmatika apa geometri? Geometri, ya. Kenapa kok bisa geometri? Karena dia didapatkan bukan dari selisih, tapi dapatnya dari rasio. Rasio itu apa sih? Rasio itu U sesudah
dibagi U sebelum. U sesudah itu yang mana sih? Kalau ini sebelum ya berarti ini sesudahnya gitu ya. Kalau ini yang sesudahnya berarti sebelumnya siapa? Ya ini gitu. Jadi didapatkan dari yang sini bagi sini, sini bagi sini, sini bagi sini. Nah jadi ini misalnya saya bagi ya 3/1. Berapa 3/1? 3. 9 bagi 3. Berapa 9 bagi 3? 3. 27 dibagi 9. Berapa? 3. Tuh, ternyata rasionya sama 3. Nah, tahu ya bedanya ya. Kalau aritmatika didapatkan dari selisih. Nah, ini kenapa dia selisih? Iyalah, ini kan 3 dikurangi 1, jadinya 2. 5 dikurangi 3 jadinya berapa? 2. 7 dikurangi 5 berapa? 2. Tuh bertambahnya selalu 2 gitu ya, paham ya? Dia bertambah, didapatkan dari selisih. Tapi kalau ini enggak, didapatkan dari rasio alias pembagian. Oke. Nah sekarang kita bahas yang rumus untuk aritmatika. Nah, oke. Sekarang saya sudah tuliskan di sini tentang barisan dan deret aritmatika. Jadi yang pertama kita pelajari aritmatika dulu ya. Nanti kalau aritmatikanya udah lancar, baru deh kita belajar yang geometri. Nah, untuk aritmatika, rumus yang kalian pahami harus wajib hafal itu yang 3 ini. Ada beda, UN, SN. Nah, apa itu beda? Beda itu nanti didapatkan dari U sesudah dikurangi I sebelum. Nah, saya pakainya yang sederhana aja, pakainya U2 dikurangi U1. Atau nanti kalau kalian pengen bikin U3 dikurangi U2 juga boleh, terserah, yang penting U sesudah dikurangi U sebelum. Nah, untuk rumus kedua yaitu UN. Nah, UN itu didapatkan dari A plus N-1B. Nah, seperti inilah formulanya. Digunakan untuk apa rumusnya? Rumus ini digunakan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan. Nih contoh, saya punya ya deret 5, 10, 15, 20. Berarti bedanya berapa kira-kira? Bedanya ya 5. Didapatkan dari mana? Karena dia nambahnya 5, 5. Didapatkan dari B-nya, didapatkan dari U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? 10, U1-nya berapa? 5. Jadi bedanya adalah 5. Tuh bener ya? Jadi dia akan nambah terus 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, rumus ini digunakan untuk mempermudah ketika pertanyaannya dengan jumlah yang sangat besar. Saya kasih 20. Kalau kalian betah, nulis. Nih, nambah nih. Nambah terus sampai 20, silakan. Tapi kalau saya kurang kerjaan banget, nambahin satu-satu. Ya kalau pertanyaannya 20, kalau pertanyaannya 100. Kamu mau bikin deretan sampai 100? Selamat mencoba ya, kalau saya nggak mau. Nah gitu. Jadi U20 pertanyaannya. Berarti nanti kalian boleh pakai rumusnya yang ini nih, UN. Nah, yuk kita kerjakan yuk. Cara mencari U20 adalah rumusnya gimana? UN sama dengan A plus N min 1B gitu kan. Nah, yang ditanyakan U20 berarti N-nya siapa? N-nya 20 ya. Nah, A-nya? A itu kan yang ini. A itu kan U1 alias A ya. Berarti A-nya berapa? 5. Ditambah N-nya berapa tadi? 20 dikurangi 1. Bedanya berapa? Bedanya 5. Nah, berarti ini jawabannya 5 tambah 19 dikali 5. Udah dihitung aja tuh. 19 kali 5, 54. Berapa tuh? 9. Ya gak? 95. Berarti jawabannya 5 ditambah 95. Jawabannya adalah 100. Oh, berarti kalau kalian bikin nih, ini kan cuma 4 ya, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 20. Berarti yang ke-20 itu U20 yang ada di sini tuh nilainya adalah 100. Paham ya? Nah, next. Oke, sekarang kita lanjutin untuk yang S30. Nah, karena tadi pertanyaannya adalah S30, artinya jumlah dari suku pertama, suku kedua sampai dengan terus sampai suku ke 30. Pertanyaannya gitu. Nah, padahal rumusnya tadi ada 2 kan. Rumusnya yang paling lazim biasanya yang detail. Yang detail tuh yang ini nih. Aduh, blur. Sorry. Nah, yang detail tuh yang ini. N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1B. Oh ya, tadi berarti N-nya siapa nih? N-nya ya 30 ini N. Terus A-nya itu adalah 5, ya kan? Karena suku pertama.
Terus ini bedanya adalah dari sini pindah ke sini tadi bedanya 5. Udah tinggal kita masukin aja, berarti 30 bagi 2, 2 dikali 5 ditambah 30 kurangi 1, bedanya adalah 5. Yuk kita, ini ya sederhanakan, berarti ini 15, yang ini adalah 10, ditambah ini 29 ya. Kalau perkalian harus didahulukan, masih ingat kan? Yuk kita hitung, 29 dikali 5, 45, simpan 4 tuh, berarti 145. Berarti ini adalah 15, 10 ditambah 145. 145 tambah 10 berapa? Ya, 155. Ya udah, ini tinggal dikaliin aja ya.